Tidak diragukan lagi, semua pemain timnas Indonesia mulai dari senior maupun junior mereka mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini terlihat ketika timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 kemarin. Dan ini sangat berbeda dengan timnas Malaysia. Netizen Malaysia kesal karena pemain naturalisasinya tidak hafal lagu kebangsaan Malaysia. Team prestation, and we really go today. We are champions. It's so emotional for me for my first official tournament with Indonesia. I'm unbelievable happy now. It's I can't describe my feeling. Oh my god! Oh my god! What do you really want to say to your coach, to your teammate, to everybody in Indonesia who watching you right now? For my coach and teammates, what an unbelievable last month. We worked 3-4 times training a day, and we worked with us all, and now we have this achievement. It's unbelievable. And for all the supporters from Indonesia, the fans, I want to thank you all for all the messages on my Instagram, for all the audience in the stadium. Yes, thank you very much. I love you all. Oh, Revan, I can give you, you can take your break for a while. Someone have a drink or something? Okay, Revan, thank you so much. We'll talk about after everything, but congratulations once again for the winning. We are so proud of you. What a beautiful goal. Okay, Revan. Okay, so jadi tadi yang dikatakan oleh Revan adalah betapa bahagianya. Hey, Coach Indra Safri, hebat banget sih bisa menang 3 kali di laga final melawan Thailand. Bantu follow dulu, matikan tombol plus berwarna merah, yuk silakan sekarang juga. Luar biasa memang Coach Indra Safri ini setelah pernah mengalahkan Thailand di final AFF U22 tahun 2019 dan menjadi juara. Pernah juga mengalahkan terakhir itu di SEA Games, di final SEA Games 2023 dan meraih medali emas. Kali ini Coach Indra Safri kembali mengalahkan Thailand dalam final ASEAN Cup U19 tahun 2024. Manyalah abangku. Mana coba kemarin yang bilang Coach Indra Safri ini miskin taktik, minim taktik? Yuk ramaikan kolom komentar sekarang juga. Share ke tetangga kalian, ke mantan kalian. Jangan lupa di tap juga ya, di like juga yuk. Salam sepak bola Indonesia juara. Itu sangat buruk. Cukup tidak bisa untuk mencetak gol sama sekali. Hasilnya mengesankan. Paman Seo sudah pergi, itu saja. Cuma bisa ngebully tim lemah, pas ketemu tim kuat mati lampu. Benar-benar kalah, aku menyerahkan diri pada kekalahan. Perlahan-lahan dihina. Jika kalah, kamu harus mencari cara untuk menang. Kalau tidak, kamu harus kalah lama-lama. Ayo pulang, malu. U16 masih saja kalah padahal tanpa pemain imigrasi. Tetangga Indonesia memperkosa anak cucunya seperti itu, entah VFF sedang kesal atau tidak. Aku orangnya berdarah panas. Menurut aturan pertandingan berikutnya 07 kan? Sepak bola Indonesia semakin kuat. Satu orang membangun, sementara itu 100 orang menghancurkan. Sudah kubilang pada kalian bahwa Vietnam sangat dekat dengan Belanda di masa depan. Vietnam sekarang di bawah keperawanan Indonesia. Tidak ada tandingannya sama sekali, memang pecundang. Penghinaan ini sudah lama dilupakan. Sepak bola Vietnam tertinggal dengan Indonesia dan timnas lainnya. Ini sungguh biadab. Saat ini cuma bisa main sama Laos, Kamboja, dan Brunei. Vietnam kembali ke zaman batu. Setelah 11 tahun, akhirnya Indonesia Under-19 kembali menjadi juara untuk AFF Under-19. Right, macam biasa bila Indonesia dah menjadi juara ni, memang banyak betul DM, banyak betul komen. So aku akan review game kali ini. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Dah follow, mantap cuy. Pada awal permainan boleh nampak yang Indonesia menguasai bola dengan baik. Ada build up play yang sangat cantik dan akhirnya gol dihasilkan menerusi Jens Raven. Jens Raven ni main dekat Belanda dan baru sahaja menjadi pemain untuk Indonesia lah. Maknanya AFF Under-19 ni adalah tournament pertama beliau sejak join tim Indonesia. Thailand ada juga buat banyak percubaan. Ada satu tu kena tiang, ada satu tu hampir gol, tapi in the end skor berakhir dengan keputusan 1-0. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Indonesia Under-19.
Malaysia pula berjaya mengikat Australia Under 19 sampai 1-1, tapi malangnya kalah 5-3 dekat sepakan penalti. So, sepanjang tournament ni, inilah dia pemenang-pemenangnya. Ikram Alghifari dinobatkan sebagai keeper terbaik. Top scorer pula adalah Jake Najdovski daripada Australia. Dan last kali, pemain terbaik adalah Doni Tri Pamungkas daripada Indonesia. Aku nak tanya, Doni Tri Pamungkas ni anak Bambang Pamungkas? Skuad Malaysia bawah 19 tahun kita gagal ke final dalam kejuaraan ASEAN bawah 19 tahun. Perlawanan ni memang cukup hebat sekali di antara kedua-dua pasukan, tapi aku tak dapat nafikan yang pertahanan Indonesia memang cukup solid sekali. Penyerang-penyerang kita seolah-olah tiada idea apabila sampai di bahagian final third. Ruang yang tak banyak diberikan oleh pertahanan Indonesia menyukarkan kita untuk melepaskan rembatan. Tapi kita ada banyak peluang daripada sepakan penjuru dan bola-bola set piece. Masih juga kita gagal untuk convert kepada jaringan. Indonesia ambil kesempatan serangan demi serangan, percubaan demi percubaan, dan akhirnya gol pertama berhasil, dan itulah gol kemenangan buat Indonesia bawah 19 tahun. Tahniah, Indonesia ke final akan bertemu dengan pasukan Thailand. Untuk skuad Malaysia bawah 19 tahun kita, teruskan perjuangan anda. Hamiden, mereka bukan orang Malaysia, banyak yang palsu. Presiden FAM, Dato' Hamiden Mohd Amin, tampil memberi penjelasan tentang beberapa pemain bola sepak yang disebut-sebut memiliki darah dan berketurunan Malaysia. Hamiden menegaskan bahawa terdapat beberapa akaun media sosial Instagram bola sepak yang menerbitkan hantaran mengatakan bahawa ada pemain bola sepak yang memiliki keturunan Malaysia. Namun, FAM menyangkal beberapa pemain kacukan yang dicanang memiliki darah dan berketurunan Malaysia sebelum ini. Menurut Hamiden, pihaknya sudah melakukan semakan dan mendapati maklumat-maklumat itu palsu. Informasi daripada pegawai saya bagi tahu, beberapa pemain itu semua tak boleh wakili Harimau Malaya. Mereka bukan orang Malaysia, jadi itu banyak yang palsu, ujar Hamiden. Jiwa nasionalisme pemain timnas Indonesia tidak diragukan lagi ketika membela negara Indonesia di kancah internasional. Agenda selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan melakukan uji coba turnamen akhir Agustus tahun 2024. Timnas Muda Indonesia akan menghadapi tuan rumah Korea Selatan, Thailand, dan Argentina. Agenda tersebut untuk persiapan Timnas Muda Indonesia agar lolos kualifikasi Piala Asia U19 mendatang. Di bulan yang sama September mendatang, Timnas Utama Indonesia atau Timnas Senior Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, video ini menceritakan tentang bagaimana proses kemenangan yang diraih oleh para pemain bola kita dan tim dari PSSI untuk U19 ketika pagelaran beberapa hari yang lalu dan bertanding di final dan menjuarai kejuaraan U19 untuk Piala AFF. Ini tentu saja membanggakan sekali. Karena apa? Karena untuk Piala AFF ini, Indonesia itu sudah berjuang kurang lebih adalah hampir 10 tahun ya, untuk bisa menjadi juara dan mendapatkan pialanya. Tentu ini adalah perjuangan yang penuh dengan keringat, penuh dengan cucuran air mata. Ya, bayangkan 10 tahun, baru tahun 2024 kita bisa lagi untuk bisa menjadi juara ya Piala AFF U19. Nah, yang lebih memperkuat lagi, membangun patriotisme lagi itu adalah ketika kita berhadapan dengan Malaysia di semifinal. Ini adalah benar-benar suatu pertandingan yang menjadi suatu ukuran ya, karena berhubungan dengan yang namanya semangat patriotisme, semangat nasionalisme ketika kita ketemu dengan Malaysia. Nah, Padi juga kurang paham kenapa kita selalu akan begitu bangga ya ketika kita berhadapan dengan Malaysia. Itu nasionalismenya bangkit
100% lebih mungkin ya seperti itu. Dan Malaysia juga menyatakan bahwa beberapa kali netizennya bahkan mengungkapkan boleh kalah dengan negara-negara lain dalam pertandingan, tapi jangan sampai kalah dengan kesebelasan ataupun pemain sepak bola Indonesia. Mereka harus menang. Dan kita sama, ya, mempunyai prinsip yang sama. Kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Nah, Indonesia sudah membuktikan dengan pertandingan-pertandingan yang begitu sulit, yang begitu memakan tenaga dan pikiran, bahkan ya Ketua PSSI sendiri harus turun tangan untuk memberikan semangat kepada para pemain dan para tim sukses dari pertandingan U19 ini untuk Timnas Indonesia. Tentu ini adalah bukan hal yang biasa ya. Kalau menurut Pade ini adalah satu hal yang luar biasa, ditambah lagi dengan Pade salut rasa patriotisme dan nasionalisme dari para pemain keturunan Indonesia ketika mereka diminta bantuannya untuk ikut tim Indonesia di dalam memperjuangkan sepak bola Indonesia di level internasional. Mereka dengan bangga, mereka dengan rela, ya, mereka dengan ikhlas mau langsung masuk ke tim Indonesia dan bergabung dengan tim-tim yang lainnya. Tentu ini satu hal yang sangat luar biasa, dan kita saksikan bersama bahwa salah satu yang sangat membanggakan di sini adalah pemain yang bernama Raven, yang jelas-jelas dia sempat diwawancara dalam kondisi masih terharu, ya, menangis, dan dia nggak malu-malu, ya, menangis di hadapan publik, dia tidak malu-malu. Ini menunjukkan bahwa jiwa patriotisme, jiwa nasionalismenya begitu tinggi, walaupun ya si Raven ini hidupnya, berkarirnya itu di negeri rantau. Tetapi ketika NKRI memanggil, dia dengan bangga hadir di NKRI. Inilah yang Pade maksud bahwa kita, terutama generasi muda, walaupun ya kita dalam kondisi yang terhimpit, kita dalam kondisi susah, mungkin terpuruk, ya, sampai ke level dunia ataupun internasional, jiwa dan semangat nasionalisme itu harus tetap tumbuh. Terlebih lagi, sebentar lagi di bulan Agustus kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tentu dengan semangat nasionalisme ini, kita akan semakin bangga dengan kualitas anak bangsa kita sendiri yang selalu inovasi, yang selalu kreatif, yang selalu mengedepankan santun, kemudian juga selalu tidak berputus asa. Dan ini terbukti dengan diterimanya ya tenaga kerja kita di Jepang. Ya, karena apa? Karena Jepang saat ini pemudanya itu masih sangat jarang dikarenakan ada krisis pekerja di sana. Jadi anak-anak muda Jepang itu sedang tidak ada. Jadi ada semacam kesenjangan ya antara warga Jepang sendiri. Jadi pemuda-pemudinya sekarang sedang tidak dalam kondisi puncak. Jadi mereka kekurangan tenaga pekerja sehingga mereka mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia, dan mereka paham dengan kualitas tenaga kerja dari Indonesia itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi satu modal bagi kita untuk terus bisa maju, memajukan negeri kita, walaupun mungkin kita dihina, walaupun mungkin kita direndahkan, walaupun mungkin kita tidak dianggap, walaupun mungkin kita dibilang negara miskin, orang-orang miskin, ya, itu anggap aja angin lalu. Kita harus terus maju, buktikan bahwa kita mampu terbang jauh. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi nanti di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.